Shalom, kita ketemu kembali dalam tuntunan sepekan pagi hari ini. Biar kita semua dalam keadaan sehat, keadaan kuat dalam menyambut hari Natal. Kita semua bersuka cita menyambut Natal yang akan segera tiba. Mari sama-sama kita akan naikkan pujian, kita berhimpun bersama muji menyembah Tuhan. Haleluya. Bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh menyembah Raja segala Raja. Kau Yesus yang baik, Kaulah Juru Selamat kami. Kau telah lahir bagi kami, hidup bagi kami, bahkan mati bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu, untuk kasih setiamu, penyertaanmu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berkati setiap hamba-Mu yang mengikuti dalam Zoom maupun live streaming YouTube itu Tuhan, dalam tuntunan sepekan pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu juga yang menyampaikan sharing hari ini Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan berlimpah bagi kita semua. Damai sejahtera Natal menyertai kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya untuk hari ini menyampaikan tuntunan sepekan dalam tema tentang para gembala yang mendapat kasih karunia Tuhan yang luar biasa, yang dimana sebelum waktu Yesus Kristus lahir, para gembala ini dijumpai para malaikat Tuhan. Mereka memberitakan kabar baik para gembala. Ya, saya buka dulu ayatnya di Lukas 2 ayat 8 sampai 9. Di sini dikatakan dalam judul gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ya, dalam firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa di daerah itu, di mana waktu kita tahu di Israel para gembala itu mengembalakan domba-dombanya tidak seperti di tempat kita gitu ya, mungkin pergi pagi pulang sore dan menaruhnya lagi para domba-domba itu ke dalam kandang. Tetapi para gembala di zaman dulu di Israel itu, mereka pada satu waktu yang cukup lama, bahkan bisa tidak pulang berbulan-bulan gitu ya, dengan membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, dan mereka pagi malam menjaga domba-dombanya itu dengan baik. Di mana para gembala ini adalah bertugas untuk menjaga setiap domba yang dipercayakan ya pada gembala-gembala ini. Dan kalau kita lihat, seorang gembala ini adalah seorang hamba, seorang upahan gitu ya, seorang yang dibayar untuk menjaga ternak para orang-orang yang memiliki ternak yang banyak gitu. Nah, di sini menyatakan bahwa malaikat Tuhan menjumpai mereka walaupun mereka hanya seorang upahan atau seorang hamba. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi setiap orang, tidak hanya orang-orang yang hebat, tidak hanya orang-orang yang pintar atau orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu gitu ya, tapi Tuhan selalu mengasihi setiap orang. Ya, di sini katakan bahwa gembala itu adalah mempunyai seorang yang menjaga, dan dia bahkan rela berkorban, seorang gembala itu ya, dari mungkin ternaknya yang akan dimakan serigala atau binatang-binatang buas. Mereka akan berkorban untuk menjaga ternaknya dari ancaman-ancaman binatang tersebut dengan mengorbankan dirinya, bahkan ada yang sampai terluka gitu ya. Ini menceritakan bahwa gembala itu adalah orang-orang pilihan, yang dimana kita sebagai gembala pun, gembala ya, Tuhan selalu perintahkan kita menggembalakan domba-dombanya itu seperti ini ya. Tuhan tuh mencintai setiap manusia walaupun dia hanya sebagai orang biasa ya. Dan di sini katakan bahwa pada waktu zaman dulu itu seorang gembala, mereka akan menaruh, kalau malam itu mereka akan taruh setiap domba-dombanya itu ke dalam gua. Sedangkan gembalanya itu duduk di depan dalam keadaan dingin, karena kita tahu bahwa cuaca di sana tuh kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali gitu ya. Tapi mereka tetap menjaganya dengan setia, tetap tekun. Jadi saya percaya pada malam itu malaikat Tuhan menampakkan diri pada mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar. Mungkin pada malam itu suasananya gelap, maram gitu ya, dingin, suasananya dingin, dan tiba-tiba malaikat Tuhan menghampiri mereka. Dan mereka pasti ketakutan, karena itu adalah sesuatu yang masih baru buat mereka. Mereka merasa bahwa apa ini gitu ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan mengasihi para gembala ini, dan dia memberitahukan bahwa di sini mereka dalam ketakutan itu mereka bingung, kenapa, siapa ini yang menjumpainya. Tapi kita tahu bahwa malaikat Tuhan menyatakan, di ayat 10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, di sini malaikat-malaikat Tuhan menyatakan jangan takut. Jadi dia memberikan suatu kekuatan, suatu semangat untuk para gembala mereka untuk jangan takut waktu dijumpai para malaikat Tuhan ini. Kenapa? Karena seringkali kita sebagai manusia, seringkali kita merasa takut, seringkali kita merasa gentar, bahkan yang paling kita sering merasa rendah diri gitu ya, merasa kita ini bukan siapa-siapa. Tapi kita tahu bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi bukan dalam firman ini mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau dunia ini berarti semua orang, everyone, enggak pilih-pilih ya, semuanya dicintai Tuhan, semuanya dikasihi Tuhan. Karena itu Tuhan mau datang ke dunia ini untuk semua orang. Dan seperti ini juga yang dikatakan malaikat itu, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kabar baik. Kabar baik yang mungkin belum pernah mereka dengar.
Mereka tidak ketahui, tapi hari itu malaikat Tuhan memberitakan kabar baik tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Amin. Kita tahu bahwa kita membutuhkan Sang Juru Selamat. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Karena itu hari-hari ini saudara, bila kita dalam ketakutan, kita dalam kegentaran, yuk kita belajar untuk mencari Tuhan lebih lagi. Ya, di sini katakan aku memberikan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi berita ini tidak hanya untuk gembala itu saja, tapi berita kesukaan ini untuk semua orang, untuk semua orang yang merindukan Sang Juru Selamat, merindukan kabar baik. Yuk kita semua yang sudah tahu akan kasih karunia Tuhan untuk hari-hari ini, kita belajar untuk memberitakan kabar baik yang sudah Tuhan beritakan buat kita. Haleluya. Di sini katakan di ayat 17 katakan hari ini telah, ayat 11 katakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi juru selamat itu telah lahir di kota Daud, di Bethlehem. Karena itu ada suatu kepastian, malaikat Tuhan itu tidak hanya asal ini ya, tapi menuntun untuk para gembala ini mencari atau melihat Sang Juru Selamat itu ya. Di ayat 12 dikatakan, di ayat penutup dikatakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, di sini dikatakan bahwa dia akan menjumpai seorang bayi di dalam palungan. Jadi Yesus itu terlahir bukan di tempat yang nyaman, di tempat yang enak, seperti bayi-bayi yang seperti kita mungkin ya, lahir di rumah sakit atau lahir di tempat-tempat yang bagus. Tapi Tuhan Yesus, dia lahir di dalam palungan, sebuah kandang domba. Dan gembala-gembala ini tahu tempat itu. Dan di mana kita tahu bahwa kandang-kandang domba di sana tidak seperti kotor seperti kita ya, tapi di sana kandang dombanya yang bersih, terawat ya. Dan di sini walaupun seperti itu adalah tempat yang sebenarnya tidak layak untuk tempat melahirkan. Tapi Yesus Kristus lahir di tempat itu, dalam palungan dia ditaruh. Tapi kita tahu Sang Juru Selamat itu selalu bersinar. Walaupun dimanapun dia berada, walaupun dimanapun dia lahir, Sang Juru Selamat itu tetap bercahaya. Karena cahaya sinarnya, kemuliaannya meliputi kita semua. Di sini katakan kemuliaan bagi Allah yang tepat maha tinggi. Baiklah kita memuliakan Tuhan. Karena kemuliaannya Tuhan yang luar biasa buat kita juga sudah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk kita semua ya. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Biarlah damai sejahtera Tuhan mengalir. Jadi bila kita sudah dalam Kristus Yesus, kita memiliki damai sejahtera itu. Bila kita berbagi dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan yang lain, bahwa damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hidup kita. Ya, di sini katakan bahwa Tuhan tuh senang kita memuji, menyembah Dia lebih lagi. Senang memuliakan Tuhan lebih lagi. Yuk kita belajar untuk memuliakan Tuhan dengan luar biasa dalam hidup kita. Karena Sang Juru Selamat itu lahir bagi kita, Yesus Kristus di kota Daud. Di ayat terakhir dikatakan di ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi di sini di ayat terakhir, gembala-gembala itu setelah ditemui, dijumpai para malaikat itu, dia merespon, dia bangkit, dia lalu pergi bersama-sama mengajak para gembala yang lain untuk mereka bersama-sama pergi ke Bethlehem. Begitupun kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah percayakan, dan Tuhan sudah memberitakan tentang kabar baik ini. Yuk kita mulai merespon apa maunya Tuhan. Yuk kita mau memberitakan kabar baik yang Tuhan juga sampaikan kepada kita. Biar semua orang, everyone juga menerima keselamatan dan menerima Juru Selamat itu. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita semua, saya mengajak untuk setiap kita yang mengikuti dalam tuntunan sepekan hari ini, kita belajar untuk sama-sama mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dengan cara apa? Yuk kita mulai
sering memuji, menyembah Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi melalui firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, ya, mengikuti ibadah persekutuan-persekutuan yang ada, sehingga kita semakin kuat, semakin mengenal Tuhan lebih lagi, sehingga kita boleh seperti para gembala ini, mereka langsung pergi, berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat, ya, melihat Sang Juru Selamat itu, seperti kita juga hari-hari ini, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Yuk, mari kita merespon apa yang Tuhan berikan panggilan untuk kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita belajar untuk melakukannya. Ya, jadi di hari Natal ini biarlah kita Natal ini tidak hanya seperti kita biasa merayakan untuk memang sukacita Natal harus kita terima hari-hari ini. Kita terima dengan damai sejahtera Tuhan Natal, tapi tidak hanya untuk kita, tapi untuk semua. Yuk kita sama-sama mengajak teman-teman kita mungkin yang belum percaya Tuhan, mengajak keluarga kita yang belum percaya Tuhan, yuk kita mengenalkan kasih Kristus itu, biar semua orang mengenal Tuhan. Amin. Dan kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Biarlah pujian yang dalam firman Tuhan ini tetap kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Biar kita boleh menyanyikan lagu ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi, di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Bapa, kami bersyukur bila pagi hari ini kami tahu Tuhan Engkau hadir untuk semua orang, Engkau ada untuk semua orang Tuhan, tidak hanya satu-satu, tapi kami tahu Tuhan Engkau mengasihi semua. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk mengasihi semua sesama kami, saudara kami Tuhan. Oh, semua orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pendamai, untuk selalu memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar kemuliaan Tuhan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semua, terima kasih untuk tuntunan sepekan pada pagi hari ini. Biar kita berjumpa kembali pada tuntunan sepekan di hari-hari berikutnya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.